Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvina Dinda Lutfia, saya dari kelas KWN. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan mengenai wacana amandemen UUD 1945. Wacana amandemen UUD 1945 telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Sebagai seorang yang pro terhadap amandemen ini, saya melihat bahwa perubahan konstitusi adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dasar negara tetap relevan dan efektif dalam menghadapi rintangan zaman. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa UUD 1945 disusun dalam konteks sejarah yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat memerlukan penyesuaian dalam konstitusi agar tetap relevan. Misalnya, isu-isu seperti hak digital, perlindungan data pribadi, dan perubahan iklim mungkin tidak sepenuhnya diakomodasi oleh teks asli UUD 1945. Selanjutnya, amandemen dapat memungkinkan konstitusi untuk lebih responsif terhadap perubahan zaman. Selain itu, amandemen dapat memperbaiki kelemahan dalam sistem pemerintahan yang ada. Misalnya, penguatan peran DPD dalam legislasi dapat memberikan representasi yang lebih baik lagi di daerah-daerah di Indonesia. Penghidupan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN juga dapat memberikan arah yang lebih jelas dan terstruktur bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, amandemen dapat menjadi alat untuk menyempurnakan sistem pemerintahan kita. Tidak hanya itu, amandemen juga dapat digunakan untuk memperkuat prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Misalnya, untuk memperjelas batasan kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta memperkuat mekanisme checks and balance. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan tetap akuntabel kepada masyarakat. Dengan demikian, amandemen dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Terlalu sering atau terlalu drastis dapat menimbulkan ketidakstabilan politik, ketidakpastian hukum, dan perubahan yang terus-menerus dapat mengganggu tekanan yang sudah ada dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, proses amandemen harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa amandemen dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperpanjang masa jabatan atau memperkuat kekuasaan mereka. Misalnya, isu penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang sempat mencuat dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses amandemen dilakukan dengan transparansi dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Proses amandemen juga memerlukan konsensus yang luas dari berbagai pihak. Tanpa adanya kesepakatan yang kuat, amandemen dapat menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat. Kemudian, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Dengan pendekatan yang hati-hati dan partisipatif, amandemen UUD 1945 dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa amandemen UUD 1945 adalah langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum dasar negara tetap relevan dan efektif untuk menghadapi rintangan zaman. Namun, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat untuk menghindari potensi risiko yang ada. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa amandemen ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.